Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari kita mendengarkan firman-Nya, khotbah kita pada hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjukkan orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajar kita bagaimanakah ibadah yang benar. Ada dua ibadah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Satu yaitu ibadah ritual, ibadah kehidupan. Yang kedua, ibadah ritual yaitu yang biasa kita lakukan di gereja seperti ini, juga di rumah seperti pertanyaan, atau di sermon di
tengah kumpulan orang banyak seperti persahutaun, marga, diadakan di sana ibadah ritual. Dan yang kedua, ibadah kehidupan. Ibadah kehidupan keseharian. Ibadah kehidupan ini saling mendahului dengan ibadah ritual. Ibadah kehidupan keseharian melalui tindakan atau perbuatan sehari-hari. Keduanya saling mendahului yang tak terpisahkan. Dalam kehidupan keseharianlah dapat kita praktekkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan di dalam ibadah ritual. Kita harus dapat membuktikannya dalam kehidupan. Dengan demikian, ibadah ritual tidak dapat dipisahkan dengan ibadah kehidupan sehari-hari. Altar yang sejati bukan hanya di gereja Amanginang. Bukan hanya di pertanyaan keluarga atau wik, tetapi terbukti dalam pergaulan kita, kehidupan kita sehari-hari, persekutuan kita sehari-hari dari rumah pertama. Bagaimana persekutuan kita di rumah antara bapak dan ibu dan anak, suami istri terhadap anaknya. Bagaimana menghidupi firman Tuhan yang didengar dalam ibadah ritual di gereja dan dipraktekkan dihidupi di rumah. Demikian juga di tempat pekerjaan, juga di sekolah-sekolah. Bukti ibadah ritual yang baik, yang benar, kalau kita dapat membuktikan di dalam perilaku sehari-hari. Itulah ibadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan seperti Israel yang rajin beribadah, rajin memberi persembahan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari menyimpang dari kebenaran, dari kehendak Tuhan. Sebelum nats ini, pasal 58 juga ayat 3, bangsa Israel memprotes Tuhan, diprotes. Saya baca dulu ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu, orang kerdil, namekmet, orang miskin. Tidak sesuai ibadah mereka, ya pada hari Sabat atau pada hari Minggu mereka pergi ke bait suci, ke gereja, beribadah. Dengan pakaian yang betul-betul alim, bagus, enak dilihat, membanggakan, dan memberikan persembahan-persembahan yang harum, yang berharga, yang baik. Tetapi setelah pulang dari bait suci,
Mereka jauh berperilaku di luar atau bertolak belakang dengan apa yang dilakukan, didengar dalam ibadah ritual. Itulah makanya Tuhan tidak mendengar atau Tuhan menjijikkan ibadah dan persembahan-persembahan yang munafik, yang berpura-pura. Bangsa Israel adalah bangsa yang munafik dalam konteks ayat ini, di zamannya Yesaya ini. Mengapa Tuhan tidak mau mendengar doa mereka? Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan-persembahan mereka? Karena mereka hanya beribadah tetapi di luar atau pulang dari ibadah meninggalkan Tuhan. Sedikit pun tidak menghidupi apa yang didengarkan firman Tuhan pada masa ibadah itu. Mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keinginan-keinginan badani yang biasa mereka lakukan pada saat itu di Israel, yaitu menindas buruh-buruhnya, dibuat kerja paksa, tidak setimpal pekerjaannya halu jaonna dengan upah jerihnya. Dan juga melakukan korupsi, bertikai, dan kelihatannya mereka semacam pemurah atau menolong, menyelamatkan dengan memberikan uangnya kepada orang-orang kecil, tetapi bunganya mencekik, sehingga terjadilah kesenjangan ekonomi. Yang miskin, yang kerdil, semakin miskin, semakin kerdil. Yang kaya, semakin kaya. Itulah yang terjadi. Tapi mereka ini datang ke bait suci berpakaian ibadah, memberikan persembahan yang dianggap mereka adalah persembahan-persembahan yang mulia, yang kudus. Tetapi bagi Tuhan, karena tidak sesuai dengan perilakunya, Tuhan menolak, menjijikkan ibadah dan persembahan itu. Karena itu amanginan, bagaimanapun hebatnya ibadah kita di gereja, jika kita tidak menghidupinya, itu adalah hampa, kosong, tidak berguna, sia-sia, dan merlapatan. Pasti Tuhan marah dan tidak mendengar doa-doa orang yang beribadah dan kehidupannya tidak sesuai dengan ibadahnya. Mari kita merenungkan amanginan. Sebelum pandemi Corona 19 atau virus Corona 19, ibadah Kristen sangat hebat-hebat di dunia, baik juga di negara kita ini. Hebat-hebat, karena masih bebas, tidak ada yang membatasi. Berapa lama di gereja, apa yang mau dibuat, musik-musik yang hebat-hebat, sound systemnya yang bukan main, yang mahal-mahal, penyanyi-penyanyi yang handal. Banyak nyanyian, tapi firman Tuhan hanya sedikit. Tapi pulang dari ibadah itu, pada minggu itu banyak juga orang yang OTT,
operasi tertangkap tangan. Nah, itu. Merdasi dope. Banyak yang korupsi, banyak yang mencuri, berbuat yang tidak senonoh. Nah, itu. Mudah-mudahanlah setelah pasca corona nanti dan sudah mulai agak bebas beribadah. Ibadah itu ibadah yang betul-betul sesuai dengan perilaku kehidupan yang beribadah di rumah, di tempat pekerjaannya, bukan hanya di dalam ibadah ritual. Holan namar minggu, di hari minggu burju, alim, alai lewat nii, mula matubakko, seperti biasa yang dilakukan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seunang masongoni terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah ibadah seperti mengganti baju. Ketika ke gereja pakai baju yang bagus, pulang ditanggalkan, diganti dengan baju yang tidak baik. Ada yang pulang dari gereja langsung bertengkar, di jalan itu masih bertengkar. Dan hal itu terjadi minggu kemarin. Saya lihat sendiri. Ya memang tidak membenarkan mengapa hal itu terjadi. Karena benturan parkir. So dibotoh hamu perhaladui macam didok. Baru pulang dari gereja. Hanya gara-gara itu ngai tersibolison. Nah itu. Hidup bagi hatan itu hatta. Gak bisa dimaklumi. Tidak setiap minggu seperti itu. Jalan namar minggu itu memang asik. Selfie. Nah itu. Tidak memikirkan sebentar lagi datang teman-teman beribadah minggu siang. Kupahato pan mana mar mingguan. Gak seperti itu. Jadi asik hanya menyenangkan, memuaskan keinginannya sendiri. Tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi sesungguhnya ibadah itu benar-benar harus berperilakukan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Pulang dari gereja, pergi ke tempatnya, terus neng merbedai martubuk. Karena hanya motor bersenggolan. Pitor asing do hatana. Hatana so tabu bigil. Nah itu. Karena itu amanginan. Tuhan menantang kita dengan nats ini. Apakah saudara-saudara menginginkan supaya Tuhan mendengarkan doa-doamu, doa-doa kita, doaku, ibadahmu, ibadah kita? Bila iya, lakukanlah apa yang dikatakan nats hari ini. Yang pertama, buktikanlah ibadah ritualmu dengan kehidupanmu. Itu tadi di dalam nats ini. Sebelum ayat ini juga ada dikatakan di dalam ayat 6. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Artinya kita melakukan pekerjaan diakonia. Ibadah yang sesungguhnya
kalau kita menjadi para siniroha, mengasihi sesama, dan menganggap bahwa semua makhluk, semua ciptaan, secara khusus semua manusia itu adalah teman kita. Tidak ada yang dipinggirkan. Mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang kerdil, yang tidak punya apa-apa, perlu dihargai. Jangan-jangan amanginang moladong di tengah-tengah orang miskin atau datang menghampiri rumah kita meminta. Manang pas lewat kita orang miskin yang memang pantas dikasihani, jangan-jangan itu cara Tuhan supaya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Karena itu bagi orang Israel, bagi yang punya kebun, supaya menghargai buruhnya, karyawannya, orang-orang miskin yang kecil, yang tertindas, karena mereka juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Demikian juga kita amangina, ibadah yang sesungguhnya juga memperilakukan, menghidupi, kita harus saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sebatas kata-kata, tapi harus dihidupi dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, buktikan ibadah kehidupanmu dengan ibadah ritualmu. Melakukan segala yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Tanpa pilih bulu, di tengah-tengah keluarga, suami terhadap istri, orang tua terhadap anak-anaknya, istri juga terhadap suami. Lakukanlah yang baik. Jangan mempermalukan. Semua orang pasti pernah salah, berdosa. Jika ada ketahuan, kedapatan dosa atau kesalahan, teman-teman jangan permalukan. Doakan dan tegur dengan kasih. Jangan mempermalukan di tengah orang banyak, supaya nasihatmu didengar dan dihidupi. Di dalam firman Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 36, dikatakan begini, hendaklah kamu murah hati, seperti Tuhan Allahmu murah hati. Dan juga dalam Matius 25 ayat 40, nasa nabi nahemuna tuaka anggiku na meton, na tuaudoi di bahek kamu. Apa yang kamu perbuat kepada orang-orang kecil ini, itu adalah berbuat kepadaku juga. Jadi akamang inang na mangulahon hatani debata, sesungguhnya dan antara individu ta doho debata sajo ulota alai mangatoi, mengasihi, menolong, mendoakan sesama di keluarga, di sekolah, di tempat pekerjaan, mendoakan pemerintah, mendoakan parhana dunia, mendoakan ruasnya, itu juga menyenangkan hati Tuhan, berbuat kepada Tuhan. Ibadah yang sejati bila kita menghormati sesama manusia, itulah yang nomor 3. Menghargai semua ciptaan Tuhan, termasuk yang membenci kita. Itu tugas yang paling berharga diberikan Tuhan, diamanatkan Tuhan kepada kita. Doakanlah musuhmu, sayangi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
upah kita sangat besar apabila kita melakukan ayat 13 dan 14. Apabila tidak menginjak-injak hukum Sabat atau berkata-kata kosong pada hari Sabat, hari Minggu itu benar-benar kita gunakan untuk memuji Tuhan. Kita lakukan untuk mengasihi sesama. Dan di dalam ayat 14 dikatakan Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang. Tuhan akan memberi makan dari berkat-berkat Tuhan. Tuhan pasti akan menerima persembahan kita, doa kita, mengabulkan cita-cita kita apabila ibadah ritual kita, apa firman Tuhan yang kita dengar di gereja, di rumah, atau di mana saja dalam ibadah ritual, kita hidupi dalam hidup keseharian, kita pasti berbahagia. Doa dan persembahan kita akan diterima Tuhan dan akan diberikan berkat-berkat berkelimpahan kepada kita masing-masing. Amin.